Pendidikan agama Islam senangnya belajar surat An-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Lia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Itu artinya kita sama Allah masih diberikan rizki berupa kesehatan. Nah, jadi karena kita sudah diberikan kesehatan, maka dari itu kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, setelah kemarin anak-anak menulis dan membaca surat An-Nasr, mari kita sekarang bersama-sama membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jangan sampai kita mencuri nafas. Mencuri nafas itu maksudnya mengambil nafas di tengah-tengah membaca surat. Misalkan, contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi seperti itu tidak boleh. Yang betul bagaimana? Ambil nafas dulu sebelum membaca, baru kemudian membacanya. Jadi biar tidak mencuri nafas. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi tidak sampai mencuri nafas. Nah, setelah kita membaca surat An-Nasr, sekarang kita akan belajar mengenai hukum-hukum bacaan. Yang pertama di sini ada mad wajib muttasil. Pengertian dari mad wajib muttasil yaitu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Contohnya di situ pada ayat kelima, ulaika. Nah, jadi itu yang dinamakan mad wajib muttasil. La-nya mad tabi'i yang kemudian bertemu dengan hamzah. Itu namanya mad wajib muttasil. Lah, cara membacanya gimana? Yaitu dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian yang di ayat 6 itu contohnya pada kata sawaun. Nah, wawunya adalah itu mad tabi'i karena wawu berharokat fathah bertemu alif. Itu mad tabi'i. Kemudian dilanjutkan dengan hamzah. Setelahnya mad tabi'i ada hamzah. Nah, maka itu dinamakan mad wajib muttasil. Sekarang kita belajar mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil pengertiannya yaitu mad tabi'i bertemu alif dalam satu kata. Jadi kalau tadi mad wajib itu bertemu hamzah atau alifnya bengkong, kalau mad jaiz munfasil bertemu alif. Jadi yang alif yang pertama a. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Contohnya di sini yaitu pada lafal bima unzila. Ma-nya itu mad tabi'i karena fathah bertemu alif, kemudian setelah mad tabi'i ada huruf alif. Maka itu dinamakan mad jaiz munfasil. Cara membacanya bagaimana? Sama. Cara membacanya,
Cara membacanya dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Selanjutnya yaitu matobi'i. Matobi'i yaitu apabila ada huruf hijaiyah berharokat dhammah kemudian diikuti wawu sukun, kasroh diikuti ya sukun, fathah diikuti alif, maka itu disebut matobi'i. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya pada lafadz alladzina. Nah, itu zalnya berharokat kasroh dan diikuti dengan ya sukun. Kemudian pada lafadz yu'minuna. Nah, itu ada nun berharokat dhammah diikuti wawu sukun. Dan yang terakhir mimma. Nah, itu ada huruf mim berharokat fathah diikuti dengan alif, maka itu disebut mad tabi'i. Dibaca panjang, tapi tidak sepanjang mad jaiz dan mad wajib. Dibaca panjangnya cuma 2 harokat atau 1 alif. Contohnya mimma. Nah, jadi yang dengungnya di mimnya. Kalau ma-nya tidak terlalu panjang. Setelah kita mengenal hukum bacaan, sekarang kita akan mengenal surat An-Nasr. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr ini surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat Madaniyah karena meskipun diturunkan di kota Mekah, tetapi diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka termasuk ke dalam surat Madaniyah. Nah, surat An-Nasr ini disebut juga surat At-Taudi atau surat perpisahan, karena terdapat isyarat dekatnya kematian Rasulullah. Dan yang berikutnya yakni pesan surat An-Nasr. Yang pertama, memberikan arahan bahwa kemenangan pasti datangnya dari Allah dan bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan yang kedua, memberikan arahan untuk tidak sombong dan bangga diri dengan kemenangan. Justru harus memperbanyak syukur dan memohon ampun jika selama perjuangan ada kesalahan dan jika saat kemenangan tiba muncul perasaan yang tidak tepat. Maksudnya yaitu seperti sombong atau angkuh seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan apapun, mendapatkan kelebihan apapun, kita tidak boleh sombong. Misalkan anak-anak ada yang juara 1, ya mesti tak aku juara 1, wong aku areke pinter. Nah, itu namanya sombong. Itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Terus bagaimana sikap kita yang benar? Ya kita harus banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Kemudian kalau ada temannya juara 1, alhamdulillah. Itu berkat pertolongan dari Allah. Jadi tidak boleh sombong karena sifat sombong itu tidak disukai oleh Allah. Karena segala kelebihan yang kita miliki itu semuanya datang dari Allah. Kalau misalkan Allah tidak menolong kita, kita tidak akan juga bisa mendapatkan juara 1. Misalkan seperti itu. Dan yang terakhir, di sini ada bacaan tasbih, tahmid, dan istighfar. Bacaan tasbih subhanallah yang artinya Maha Suci Allah baik dibaca ketika kita menemui hal-hal yang menakjubkan, heran, atau takut. Misalkan kita melihat keindahan, nah itu kita dianjurkan membaca tasbih. Kemudian bacaan tahmid alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, misalkan kita diberikan kesehatan, diberikan rizki, nah itu dianjurkan membaca tahmid atau alhamdulillah. Dan yang terakhir yaitu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Jadi istighfar ini banyak-banyak dibaca ketika kita telah berbuat kesalahan. Tapi baik juga
kalau setiap hari kita baca sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah yang dapat Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas anak-anak hari ini, cukup mengisikan nama, kelas, dan asal sekolah di kolom komentar, serta ilmu yang dipahami oleh anak-anak dari video tersebut. Terima kasih.